Terus ini pun itu melalui kita mencari tingkatan rasa, tapi lewat Torikoh itu nampaknya sulit sekali ya untuk mencapai sasaran. Dan yang kita tuju awalnya kan memang itu pikir itu biar masuk ke dalam, bukan cuma diucap, tapi memang benar-benar luar dan dalam bisa menyatu. Nah ini kan masih ada keistimewaan SLC ini kan. Tapi menurut legalitasnya itu sebenarnya konten itu kurang toleransi. Gitu. Hidup itu harus toleransi. Agama itu bukan ritual. Agama itu adalah akhlak. Seapi-api wong niku kan akhlak itu kan. Nek akhlake gak tepak ya salahnya agama niku. Kan Rasulullah ini kan diutus innama buistu li utamima makarimal akhlak. Saat temene aku iku jare Gusti Allah iku diutus ning gone Rasul iku kan kanggo nyempurnakno akhlak. Ora gawe akhlak tapi nyempurnakno akhlak kan. Jadi nek wong terus apa itu istilahnya membenarkan dirinya sendiri ya ndak bener kan. Agama yang bener itu agama rahmatan lil alamin, nyenengke wong niku lho. Intine kan ngoten. Nah nek kita niku terus sampai niku mau cerita menghabisi orang. Itu naudzubillah bun. Sudah tidak ada tempat nih bu di hadapan Allah, tidak ada tempat. Allah itu kan zat yang maha pengasih. Kenapa umatnya kok begini kan gitu. Jadi kemiskinan akhlaknya itu yang kurang. Jadi kemiskinan akhlaknya perlu dibina. Artinya harus wong Islam itu kan syariat torekot hakikat ma'rifat. 4 ilmu ini harus dikaji. Niki wau kan pertanyaane Pak Rozi ini kan tentang gini, kenapa kalau di jalur Torikoh itu untuk menyatukan antara fikir dan hati itu sulit. Itu antarane nopo maksudnya masyarakat nopo organisasi ini? Ngoten nggih pribadi. Oh, nggih. Ngene Al-Qur'an iku lak dijelasaken. Qad aflahal mukminun. Bejo temen wong mukmin iku. Bejone krana apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya iku wong sing khusyuk ing dalem salate, ya kan. Nah, syaratnya sholat khusyuk niku kan kudu weruh sing disembah. Pun niku. Lah, antarane Islam ataupun aliran apapun tidak ada pertentangan. Aslinya itu tidak ada pertentangan. Yang bertentangan itu kan karena belum kleknya hati. Ruhnya itu belum nyambung tenggene zat yang maha suci niku. Nangane diarani khusyuk niku mergo nyambung. Nek cara basane Quran itu kan wusul. Usul iku nek cara basa Jawane ya teka ngono lah, tumeka. Bahasane ngoten iki. Jadi syaratnya kita sholat khusyuk harus tahu zat yang disembah. Itu kunci pokoknya. Karena yang menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat niku nggih Gusti Allah dhewe lewat firman-Nya. Ya. Wa kana lan ono sapa Allahu Allah iku bikulli syai'in kelawan saben suci-suci iku mukhita ngeliputi. Jadi kalau kita melihat Allah itu bukan melihat blegernya Allah. Kita melihat Allah itu adalah melihat sifatnya, af'alnya, asma'nya. Karena Allah itu sudah dibatasi dengan laisa kamislihi syai'un. Laisa iku ora ono, kamislihi iku umpamane Allah, syai'un apa suci-suci. Nek cara ajarane wong Jawa biyen datan tan kena kinaya ngopo kan ngoten ya. Tapi bukan Allah tidak bisa dikenal ya. Di sini harus objektif makanya. Antarane kajian syariat dalam arti fikih
hakikat dalam arti tasawuf itu harus nyambung. Jadi kalau boleh di nopo itu kayak batasan bahwa syariat itu adalah aturan kan. Ya, hakikat itu kenyataan. Angkane terus Kanjeng Nabi niku syariatun bila hakikatun atila. Syariat tok gak ono hakikat iku kosong. Hakikatun bila syariatun batila. Hakikat tok gak ono syariate yo batal. Nah, ini butuh dipahami. Ada kisah yang sangat masyhur nih. Ini kisah ahli tasawuf. Pada zamannya Nabi Musa ini ada seorang pelacur. Begenggek nek basa Jawa ini kan. Pelacur ini pelacur kelas wahid, kelas kakap. Dia melacur sampai akhirnya punya anak. Hasil daripada berbuat zina tadi. Datang ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, saya mohon solusi, saya mohon petunjuk. Saya ini adalah pelacur. Dan saya sudah melacur itu sudah lama. Wis suwe aku iki melacur. Akhirnya aku duwe anak. Krono aku izin, anakku tak pateni pisan. Nopo tasi enten dalan untuk bertobat bagi saya. Nabi Musa muring-muring. Nyah kamu dari sini. Jangan pernah mengotori diri saya dengan perbuatan kotormu. Akhirnya si wanita ini kan pergi sambil nopo bahasa ini bu apa menggerutu, ya. Mangkel kalau bahasa Jawa ini. Ya. Akhirnya si wanita ini dengan penuh penyesalan meninggalkan tempat yang seharusnya mendapatkan apa itu tanggapan ya. Akhirnya malaikat Jibril turun atas izin Allah. Wahai Nabi Musa, sampai niku seorang nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Seharusnya kamu tidak boleh begitu. Karena kau seorang nabi, harusnya diberi solusi, paling tidak ya harus apa itu menghentikan perbuatan ataupun dengan cara amal apa. Kamu tahu ada dosa lebih besar daripada dosa zina ini. Dosa apa ya Jibril? Dosane wong ninggalno salat dengan sengaja. Itu lebih besar. Loh, kenapa kok begitu? Iya, karena sebagai makhluk itu kita harus sholat. Nah, sholat itu yang merintah Allah. Jadi sholat ini sebenarnya tidak ada hubungannya sholat 5 waktu, tidak ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj jauh sebelum Isra Mi'raj sholat 5 waktu sudah ada. Jadi sholat itu sudah ada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak ada hubungannya Rasulullah itu naik ke Sidratul Muntaha kemudian supaya mendapatkan wejangan sholat 5 waktu. Itu tidak ada hubungannya, tidak ada dalil yang bisa diterima di situ. Itu kan cerita hadis ya, cerita hadis bahwa Rasulullah naik turun itu kan cerita hadis. Dan hadis pun bisa dipertanyakan. Hadis Thoib, hadis mutawatir, hadis sokeh, ataupun hadis muttafaqun alaih. Nah, jadi intinya Rasulullah Isra Mi'raj itu untuk apa? Linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Intinya Rasulullah Isra Mi'raj itu dipertunjukkan dengan ayat-ayatnya Allah. Contoh, Rasulullah diperlihatkan surga dan sekaligus diperlihatkan neraka. Jadi surga dan neraka itulah yang belum diketahui oleh Rasulullah, maka diperjelas dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang
hasil dari Isra Mi'raj itu. Nah, itu kira-kiranya seperti itu, ya kan? Jadi kalau seandainya Nabi saja ditegur seperti itu, lalu bagaimana kalau kita orang Islam masih mengkotak-kotak, ya, ngaku yang paling benar, bahkan ini permisi mohon maaf, ada di antara kita itu kadang-kadang berani membid'ahkan orang lain, berani mengklaim alirannya yang paling benar. Itu sebenarnya tidak boleh, ya. Bahkan yang lagi naik daun, yang lagi ngetren sekarang ini kan perdebatan antar agama. Agama itu mohon maaf jangan diperdebatkan, karena sudah dibatasi dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Kepercayaanmu ya kepercayaanmu, kepercayaanku ya kepercayaanku. Jadi tidak boleh antar agama itu saling menyalahkan. Jadi saling membenarkan itu pada hakikatnya adalah yang paling salah. Karena tidak demikian dalam hidup itu. Itu jadi harus diperjelas bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin. Itu kira-kira, silakan ditambahi lagi.